dan juga bisa jadi tank. Oh, by the way, Momo-chan. Yes. Ada sedikit menarik di sini ketika linknya terbuka, tapi Alter Ego lebih milih untuk memilih Cloud ya. Yang kita tahu juga mobilitas dari Cloud itu cukup besar dan dia area of effect, ultimate-nya bisa ke semuanya, tapi ternyata dari Onyx justru mengamankan side laner-nya terlebih dahulu. Oke, menarik. Iya, dari Thanos dan juga Uranus kali ini bakal langsung diambil oleh tim Onyx. Dari Alter Ego mereka punya kesempatan untuk mengambil Valir sebagai support yang kita tahu memang supportnya udah dua-duanya di ban. Jadi udah nggak ada ya hero-hero yang bisa scouting lagi, yang bisa anggapannya main nyulik di arah belakang juga seperti Natalie. Tapi kali ini Jawhead dan juga Valinka bakal langsung di-lock begitu saja. Cecilion masih terbuka kali ini dan Lancel juga masih ada. Tapi dari Onyx, apakah mereka akan mengamankan Bruno? Karena kita tahu ya, CW kalau main hyper carry Bruno, itu udah bakal sedikit sulit untuk ditumbangkan ya. Apakah mereka akan mengamankan marksman-nya terlebih dahulu atau justru lebih mengamankan ke arah Link? Linknya ternyata. Mereka tahu Alter Ego punya kesempatan untuk ambil Link, sebelum diambil mendingan diamankan sama Onyx terlebih dahulu. Dan buat informasi juga untuk teman-teman, untuk di playoff MPL 5 kita auto ban-nya itu ada 3 hero. Yang pertama ada Freya, kemudian ada Sylvana, dan satu lagi adalah Zas. Jadi mungkin kalau ada teman-teman nanya kayak, itu kenapa gak ambil Sylvana aja, counter Link atau apa? Nah itu tidak bisa dipakai, jadi mereka tidak langsung milih ban di arah atas ya. Dan Parsianya sudah mulai kebuka, jadi udah menjadi pilihan untuk ban juga. Baru diomongin langsung, oke. Langsung di ban sama Alter Ego. Respect ban ke arah Udil juga kali ya. Bisa jadi, that's right. Ya, Mage yang cukup bisa dibilang punya range yang jauh dan juga escape ability berubah menjadi papulung ya, Ferry. Iya, nggak salah sih. Emang burungnya namanya Ferry ya. Nama burungnya Ferry ya. Tapi bukan papulung gitu. Dan kali ini Onyx, mereka punya kesempatan untuk langsung nge-ban ke arah Kufranya. Berarti lebih respect ban ke arah Cassius juga. Nggak akan ada Tyrant Defense, nggak akan ada surprise attack yang mungkin datang dari Kufra kali ini. Onyx, mereka akan lebih aman untuk rotasi juga. Karena adanya Link, menurut aku dengan adanya Link lebih enak sih. Kalau misalnya dia mau coba untuk buka vision, untuk ngambil buff juga. Ini dari PR dari Alter Ego, gimana cara mereka untuk nge-stopin pergerakan Link di arah early. Yes, benar. Dan Atlas. Apakah akan ada Smackdown nanti. Akan ada Smackdownan. Kamu nyebutnya apa? Smackdown. Aku biasanya, ya aku biasanya, harus dicekek gitu. Dicekek tuh. Padahal pakai rantai ya, ditarik ya. Gimana ya? Dan kali ini 2 hero terakhir nih dari Alter Ego. Mereka masih butuh 1 mid laner dan mungkin 1 tank lagi kali ya. Siapa? Alter Ego? Yes. Mungkin hype kalau misalkan mereka mau main hyper carry, Cloud-nya ya. Dan Sally Boy-nya akan memakai Valir. Mungkin ya. Ternyata Esmeralda. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau Esmeralda di pick, apakah menjadi mid laner atau support seperti yang pakai? Ini bakal menarik sih. Dan aku juga sempat menanyakan ke teman-teman Alter Ego saat itu, kenapa mereka memakai Esmeralda dijadikan support? Karena kondisinya adalah mereka melawan hero-hero yang punya armor berlebih. Dan salah satu counternya adalah Esmeralda. Iya, karena bakal diabsorb ya. Yes, dan sekarang juga ada armor berlebihnya lebih ke arah Uranus yang sudah dipick sama Onyx. Dan untuk support mage-nya lebih ke arah Nana instead of Aurora. Dan Nana juga bisa dibilang salah satu hero yang ngeselin banget, apalagi dengan pasifnya yang bisa menjadi rakun-rakun Molina gift, lari ke belakang dengan cepat. Iya, emang sangat amat ngeselin ya. Ketika ngeselin banget sih. Namanya udah dikit lagi nih, udah sekarat. Dia berubah. Jadi si Cilik yang langsung lari. Si Cilik, bener. Dan itu dia draft dari kedua tim. Wow, ini bakal menarik sekali. Dan sudah ada yang memberi. Ini juga salah satu ya. salah satu rules juga dari MPL, jadi mereka harus memperlihatkan juga device yang mereka pakai dan cari posisi yang enak ya. Entah kenapa ya, kalau aku ngeliat Alter Ego, aku tuh merasa mereka tuh kuat banget dari sisi chemistry dan bahkan dari skill individunya. Sedangkan mereka tuh lebih santai gitu loh. Bahwa pembawaannya tuh lebih santai. Dan ini
dia. Untuk match kita yang pertama, Alter Ego versus Onyx Esports. Siapakah yang akan mengamankan poin pertama? Kita langsung masuk ke Lane of Dawn untuk membuktikan. Kali ini di arah mid, Silly Boy akan ditemani oleh Leo Murphy dan juga Cassius. Oke, CW dengan linknya. Dan kalau kita lihat dari Onyx ya, Ultimate masih memakai Uranus yang akan selalu potong minion lane-nya di arah bawah. Yes, benar banget. Dan mencoba untuk mungkin ke arah buff merahnya, tapi mulai mengganggu juga. Sudah mendapatkan level keduanya, mencoba untuk menahan stuck 20-nya. Dan mencoba untuk mengambil, berhasilkah diambil rock bursanya. Kita pakai sudah mulai ke arah Vinnya diambil untuk buff merahnya. Tapi kalau misalkan melihat dari Cassius, dan kalau misalkan dilihat dari Cassius, salah satu hero yang bisa juga dibilang counternya untuk tank-tank yang punya badan besar dan early game-nya. Punya badan besar bisa, ya? Yes, bisa di burst abis-abisan. Apalagi kalau misalkan burst fireball itu kena, jadi tidak ada cooldown dan benar-benar kayak selalu bisa untuk nge-stun dan juga nge-burst di early itu ngeselin banget sih dari Valir. Apalagi seri torrent ya. Benar, dan emang itu sih yang selalu bikin apa ya, para marksman tuh kesel banget kalau ketemu Valir. Benar. Dan kali ini Cassius masih bertemu dengan Sasa di area jungle, tapi anti-match masih cukup sampai di area bawah. Gak akan terlalu memaksakan sepertinya fight dengan Xbox, tapi kali ini Silly Boy 4 member dari Alter Ego sudah mulai datang. Anti-match langsung mundur saja, gak akan terlalu memaksakan, sudah melihat adanya rotasi dari member-member Alter Ego. Dan masih bisa save di area lainnya sendiri. Sudah menuju menit kedua dan mereka semua masih belum mendapatkan first blood-nya dan masih mencoba untuk dapetin beberapa stack juga dari CW, Calvin Winata, plus juga dari Silly Boy ya, yang memakai cloud-nya, bukan dari Mauzinya. Ternyata Mauzinya menjadi support Esmeralda seperti yang kita tahu, yang sempat dipakai oleh Yam juga. Jadi arah atasnya Mauzi sudah mendapatkan level keempatnya, mungkin akan falling Star Moon dan hanya ke arah minion saja untuk di-clear saja, tidak mau terburu-buru untuk ke arah teman-teman dari tim Onyx. Tempest of Blade, Cassius ya, sekarang juga Deviant Sword dikeluarkan dan mencoba untuk balik lagi ke arah belakang. Masih bisa survive dan mendapatkan first blood-nya setelah 2 menit 35 detik. Iya, dan kali ini Leo Murphy akan menjadi target berikutnya, dilempar ke arah belakang ejector. Dan kali ini RMG sudah mulai datang dengan Last Insanity. Anti-match sudah mulai mencoba untuk membackup teman-teman dari Onyx. Kali ini Mongzi agak sedikit terlambat datang, dia sendirian, belum ada follow up dari teman-teman Alter Ego. Masih bisa survive untuk balik ke arah mid lane. Kali ini Silly Boy juga sudah mulai datang, meskipun kalau kita lihat memang agak sedikit ini ya, agak sedikit terlambat. Yes, dan backup yang datang dari Alter Ego, tapi masih bisa survive. Dan kalau misalkan dilihat dari tim fight barusan ini, diuntungkan juga untuk tim Onyx melihat juga ceweknya atau Calvin Winata mendapatkan 2 poin kill dengan talent bounty hunternya, assassin pastinya, dari emblemnya, dan mencoba untuk dapetin Turtle-nya tidak ada. Retribution dan langsung didapatkan oleh Jauhead ya, Leo Murphy untuk nge-secure saja. Blazing Duet juga dari belakang, dan kita lihat ternyata Valirnya yang mendapatkan, tapi lihat CW-nya mendapatkan Tempest of Blade-nya, tapi lihat Scarlet juga dari Cloud-nya. Dapetin 1, CW menggunakan Deviant Sword-nya, tapi masih belum terlalu sakit. Mungkin 1 item Endless Battle-nya belum jadi dari CW. Iya, 2 untuk 1 kali ini. Dan masih diunggulkan oleh Alter Ego. Setelah memang Onyx Esports tadi kehilangan 2 ya. Sasa dan juga anti-match. Tapi dari Alter Ego memang sempat hampir aja tadi kecolong totalnya. Tapi untungnya masih bisa diamankan karena memang ya nggak ada retribution juga dari mau nggak tim mau Onyx sih. Esports. Ya. Mau nggak mau dia gunain ejectornya dan dapetin untuk last hit karena Turtle ya. Karena Silly Boy-nya ya dia pakai Purify ya, nggak pakai Retri, dan sangat berbahaya kalau misalkan dari CW datang, Calvin Winata pakai Retri, ya akan sedikit sakit hati juga ya. Udah nyicil lama-lama di Retri. Dan kali ini dari Onyx mereka masih bertahan di arah atas. Sedangkan Alter Ego memang tadi sempat melakukan split juga untuk objektif ke arah turret. Tapi ternyata di arah mid juga sudah mulai pecah. Sudah mulai diunggulkan 1 objektif untuk tim Alter Ego. Aku paling deg-degan kalau sudah ada yang terbang. Kalau guritanya terbang ya dari si Atlas nih. Serem banget. Itu deg-deg ser banget gak sih? Kayak aduh takut banget dicekek gitu loh. Tapi ternyata masih belum diinisiasi oleh Rasi sendiri. Dan kali ini ceweknya bakal coba untuk rotasi lagi ke arah mid. Setelah ngedapetin 1 objektif di arah atas.
bakal coba untuk memukul mundur si Perfect ring match turretnya, sakit dikeluarkan. banget. Fatalinya juga lihat dicekek dan bahkan ada Tempest of Blade juga. Masih Tapi Insanity. lihat rahasia sekarang dan malah dia yang harus tumbang. Dengan blessing yang Tapi digunakan di oleh arah Cloud-nya. belakang Tapi di lihat belakangnya lihat Cassius-nya. image-nya juga dapetin satu. Dan mencoba untuk ejector bahkan double kill didapatkan. Tapi RBG juga harus tumbang sama turret. Lihat damage-nya dari Celebi Sasanya. sudah semakin sakit Oh my juga. God. Tapi masih ada Vengeance dikeluarkan oleh Sasanya. Lihat satu hit lagi mungkin akan mendapatkan triple kill. Mega kill Oh my ternyata God, dari Celebi-nya. Celebi-nya. Dikejar nanti BC mau Apakah kemana? bakal wipe out? Dilambatin lagi. Anti-mage. Diambil juga untuk armornya. Tapi Oh, masih masih belum dapat art of digocek. Thievery-nya. Dan Celebi lebih milih untuk ke arah buff biru dari tim Onyx Esports. Iya, dan menurut aku sih ini agak sedikit dirugikan sih dari Onyx Esports. Mereka kehilangan 4, bahkan mereka kehilangan 1 objektif lagi. Benar. Ini akan didapatkan lagi 2 kali oleh Trigo. Walaupun seperti yang kita tahu di awal-awal Onyx Esports dapetin 2 poin kill ya. Benar-benar di awal-awal mereka dapetin 2 poin kill dengan first blood-nya juga dapat ngelay Onyx. Tapi di arah menit ke-6 nih udah mulai berbalik pelan-pelan. Kenapa Mo Chan? Tadi menurut aku sih atasnya bagus banget sih. Iya. Itu inisiasinya udah bagus banget. Dan bahkan di follow up sama Tempest of Blade-nya CW. Benar dan oke. Ini tidak ada buff Ya, biru dari Murphy. CW. Dan masih bisa digocek dengan Deviant Sword juga. Baik sekali. Pemilihan rotasi atau jalur yang dia pilih dari Calvin Winata. Walaupun dia tidak melompat ke arah tembok dan mungkin masih cooldown juga karena dari linknya tidak ada buff biru ini benar-benar akan sangat sulit untuk dia spam seal tuh. Lihat, dia hanya gunain satu Deviant Sword untuk membersihkan minion dan dia lihat Langsung balik. habis energinya. Iya, langsung berkurangnya drastis banget. Dan Benar. Mongzi di arah bawah masih 1v1 dengan anti-match. Anti-match-nya benar-benar berfokus untuk nge-clear objektif di lane dari tim Onyx Esports. Dan ini harusnya Celebi sudah jadi Demon Oh, Hunter tapi Sword aku dan seperti yang kita lihat juga tuh. Hanya menggunakan basic attack-nya aja. Dia hanya butuh 1 DHS aja untuk numbangin anti-mage. Apalagi kita tahu anti-mage-nya, Uranus-nya hanya memakai emblem support. Jadi tidak benar-benar tebel ya. Nggak terlalu tanky Iya, ya. nggak terlalu tanky. Oke, dan kali ini Alter Ego benar-benar berfokus ngedapetin semua objektif di lane-nya masing-masing. Outer turret di pertamanya udah pada hancur semua dari tim Onyx Esports. Ini bakal bikin Alter Ego untuk lebih enak lagi untuk rotasinya, ngedapetin objektif selanjutnya. Tapi masalahannya kali ini Onyx sudah mulai bersiap. Mereka udah coba untuk grouping kali ini. Dan siapakah yang bakal Menjaga di ketahuan? titiknya masing-masing dan Iya, mereka ini- menunggu untuk buff birunya. Tapi ternyata ada sedikit Ada sedikit pause. pause, yes, ada technical issues mungkin yang terjadi. Dan kita juga tadi melihat posisinya ini benar-benar beda banget sih dari regular season dan juga playoff ya. Ini benar-benar mereka rapi banget. Dan seperti yang kita semua tahu ketika Link tidak punya buff seperti motor tidak ada bensinnya. Jadi harus boros banget mana ya. Bener, susah jalannya, harus diderek ya. Diderek atau Didorong. dituntun. Didorong. Oke, masih ada pause terjadi. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang inisiasi berkali-kali bagus banget dari tim Onyx Esports dengan Atlasnya dan juga bahkan dengan linknya yang kita tahu cewek. Tempest of Blade-nya selalu dibuka sangat on point dan selalu ada follow up yang dilakukan sama teman-teman Onyx Esports. Tapi entah kenapa mereka sulit untuk ngedapetin Cloud-nya. Benar, dan kalau misalkan melihat dari draftnya ya, dari draft Onyx, seperti yang kita tahu mereka damage dealer terbesar harusnya dari linknya. Iya. Dan ketika linknya, Sudah tumbang, kalau linknya dimatiin ya, benar-benar nggak dapat buff biru, atau even udah dapat buff biru tapi linknya mati, ini akan benar-benar susah sih. Sedangkan kalau dari Alter Ego bisa dibilang damage dealernya terbilang lebih banyak daripada Onyx. Seperti yang kita tahu ada Cloud-nya biru, atau even udah dapat buff biru tapi linknya mati, ini akan benar-benar susah sih. Sedangkan kalau dari Alter Ego bisa dibilang damage dealernya terbilang lebih banyak daripada Onyx. Seperti yang kita tahu ada Cloud-nya dari Celebi. Kemudian Jawhead pun membuat teman-teman dari tim Onyx pun sendiri agak sedikit lega untuk melakukan team fight sih. ya at least mereka dapetin satu supportnya. Iya. Walaupun aku akan menanyakan satu hal kayak mau sampai kapan? Mau sampai kapan mereka makan si supportnya terus? Karena kita tahu juga ngomongin soal assassin dan juga marksman, semakin dibawa ke arah late game,
Iya. Ya tetap enakan marksman gitu loh. Hanya menggunakan Yes. basic attack saja. Dan damage-nya akan sakit. Apalagi Cloud itu punya mobilitas dan juga bisa gocek-gocek, tidak perlu menggunakan flicker gitu. Hanya menggunakan skill 2-nya aja. Battle Mirror Image, tinggal gocek, lompat. Terus dia punya spell Purify juga yang pastinya cekekan dari Atlas tidak berpengaruh untuk team fight di arah late game. Iya, itu benar-benar disimpan hanya untuk ya bisa dibilang ya udah ketika memang udah ada inisiasi yang bakal dibuka, udah kebaca banget atasnya udah mulai nih ngelepas. Wih, itu bakal langsung ya siap-siap Purify yang bakal digunakan dan bakal enak banget sih dari Sally Boy sendiri untuk Blazing Duet atau bahkan untuk melakukan basic attack kali ini. Apalagi yang kita tahu Artifact of Tiferi-nya kalau udah stack 10, wow. Tuh mau lari kemana aja juga. Itu lucu banget sih. Gimana? Dia ejector, lempar, terus bye-bye. Iya nggak salah sih. Aduh, lucu Dan banget. kali ini anti-match lagi-lagi sudah mulai dibakarkan fireball. Oke, sudah mulai di sandwich. Kali ini ada pergerakan Mongzi sudah mulai datang. Tuh, lihat. Dan masih digocek-gocek, sakit banget sih anti-matchnya. Lihat kena Mauzi sama burn. Cassius. Berdua doang. Berdua ya. doang. Tapi kali ini sudah Ada mulai Jelly datang Boy. ternyata. Teman-teman dari Alter Ego. Gak Ejector. bakal dikasih pulang kali ini. Ejectornya baru aja digunakan. Ini ya sempat kita bahas sebelumnya saat pick and ban phase ya. Esmeralda salah satu counter juga untuk hero-hero yang armornya besar, apalagi Jawhead. Uranus. Benar-benar dengan armor yang dan juga betul. regen darahnya yang benar-benar Kenceng banget. Dan bisa dilihat tadi renyah sekali ya, kriuk-kriuk seperti kerupuk. Padahal ya, setahu aku Uranus tanky banget loh. Yes, benar. Kayak kalau Iya. di hit pun kayaknya kok nggak berkurang-kurang gitu. Dan tapi justru ini bakal malah menjadi kemudahan untuk tim Alter Ego. Dan masih coba untuk lakukan setup ulang dari kedua tim. Sepertinya nggak akan terlalu memaksakan karena sebentar lagi akan muncul Lord. Enggak, mereka masih nunggu Masih buff nunggu juga yang pastinya. Dan mereka masih coba untuk clear juga minionnya. Oh man. Dan Onyx benar-benar dikandangin banget sama teman-teman Alter Ego. Tapi lihat ceweknya udah langsung melakukan Tempest of Blade ke arah Mongzi. Tapi pergerakannya dari Alter Ego di arah mid kali ini. Mongzi cuma bikin space aja tadi. Sedangkan teman-teman yang lainnya mendapatkan buff biru Objektif dari juga. linknya dan mencoba untuk dapetin inhibitor turret, tapi tidak ada cannonnya sudah dihancurkan. CW lihat dikejar, habis Kak. energinya dan bahkan dia lompat terjatuh kepleset dan langsung semua source skill yang ada dari Alter Ego digunakan untuk dapetin linknya, karena seperti kita tahu juga Onyx cuma ada damage dealer terbesar dari linknya. Dan oke, Lordnya gratis banget, free. Parah, ini benar-benar kayaknya Alter Ego udah megang kendali banget untuk game 1. Mereka punya Sally Boy, mereka punya Cassius, mereka punya Leo Murphy. Banyak Wah. banget sih damage dealer yang keluar dari tim Alter Ego. Sedangkan benar yang tadi Connect bilang, Onyx cuma bergantungnya sama Link aja. Bener, dan ya udah lihat perbedaan goldnya udah beda jauh banget dari linknya dan juga 10.000. Cloud. Ya Cloudnya udah 11.000, bener-bener kayak udah mau jadi banget, udah mau full item. Mungkin item terakhirnya antara bikin Queen Swing atau justru malah ya udah Immortality. Immortality. Tapi kali ini Lordnya sudah mengarah ke arah mid dan mulai maju. Kali ini CW berada di lini Volley paling Sarmon. depan. Kali ini sudah mulai masuk ternyata ke arah Razi. Tapi lihat tuh sudah mulai dicekek kah? Belum ternyata. Molina Bliss sudah dikeluarkan juga, tapi lihat hanya untuk bersihkan creep aja. Dan oke, menuju ke arah bawah lagi, tidak mau terburu. Ultimate-nya lihat kerupuk renyah-renyah kriuk-kriuk. Gila, sakit Dan menuju banget ke sih arah Sally Boy. bawah lagi, inhibitor turretnya. Dan dari Sally Boy juga Art of Thievery-nya tidak mau kehilangan sak 10-nya. Lihat ultimate-nya sekarat banget, belum masuk ke arah Blazing Duet. Oh, udah Rasinya mulai juga masuk mulai kali cekit, ini, tapi lihat Mongzi. Revive ya aku bilang. Dan bahkan dari CW-nya juga Tempest tidak of Blade. berasa, dan bahkan Tempest of Blade hanya untuk mempertahankan diri Lihat saja. Dan RPG-nya ini base-nya berada di kebuka paling bebas depan. juga. Tinggal menunggu untuk wave di arah bawah masuk ke arah base-nya. Dan Alter Ego apakah mereka bisa untuk mengamankan game pertama, sudah mulai terbuka dan langsung berfokus. ditabrak. Dan kita lihat juga sekarang terbakar Base-nya base-nya. bakal meledak. Alter Ego mendapatkan game yang pertama. Wah,